Apa yang mudah dilakukan belum tentu akan rutin dilakukan hingga akhirnya bisa mengubah hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Slight Edge karya Jeff Olson. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas keputusan sederhana yang kamu ambil setiap hari akan menentukan bagaimana hidup kamu ke depannya. Kadang, keputusan sederhana mulai dari makan lebih sehat, olahraga, mengerjakan tugas, dan sebagainya mudah sekali untuk ditunda. Apa yang kamu lakukan hari ini tidak akan berdampak untuk hari esok atau minggu depan, tapi keputusan tersebut akan menentukan bagaimana hidupmu beberapa tahun mendatang. Resep rahasia orang sukses sebenarnya sederhana. Mereka melakukan hal kecil terus-menerus hingga membuahkan hasil. Namun, apabila hal kecil itu dilakukan secara disiplin, maka efek berlipatnya akan berkembang seiring waktu hingga akhirnya memberikan hasil yang luar biasa. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Slight Edge? Mungkin lebih mudah jika saya menjelaskannya dengan sebuah cerita dari pekerja serabutan pantai dan miliarder. Jeff punya 2 teman yang dikenalnya sejak kecil saat dia tinggal di New Mexico. 2 teman itu tumbuh bersama dan sekolah di tempat yang sama. Jika dibandingkan antara keahlian dan potensi di dalam diri, boleh dibilang kedua orang ini mirip. Namun, ada satu hal yang berbeda, yaitu jalan yang mereka ambil saat dewasa. Temannya yang pertama berhenti kuliah dan pindah ke pantai Daytona di Florida. Teman yang pertama akhirnya menghabiskan hidup sebagai pekerja serabutan, hidup dengan memotong rumput di lapangan golf dan membawa tas dari orang kaya. Kesal dan frustasi dengan hidupnya, teman yang pertama memutuskan untuk keluar dan mencoba peruntungan sebagai pengusaha. Namun sayangnya, usahanya bangkrut dan dirinya kehilangan segalanya. Temannya yang kedua punya jalan yang berbeda. Dia lulus kuliah di sekolah bisnis dengan nilai yang memuaskan, lalu diterima di perusahaan teknologi besar. Tidak berhenti sampai di sana, temannya yang kedua lalu lanjut berbisnis dan sukses menjadi miliarder. Nah, ternyata kedua teman yang dikenal dengan baik oleh Jeff adalah dirinya sendiri. Dia pernah hidup tanpa arah saat menjadi pekerja serabutan di pantai, hingga akhirnya dia bisa bangkit dan menjadi miliarder seperti sekarang. Poin yang ingin disampaikan adalah, di dalam diri setiap orang punya potensi untuk sukses dan gagal. Tinggal bagaimana pilihan yang kita ambil setiap harinya. Ini adalah filosofi yang coba disampaikan oleh Jeff, yaitu Slight Edge. Cara baru dalam berpikir untuk membantu kamu dalam memilih keputusan kecil yang sederhana setiap hari. Namun dalam jangka panjang, efek berlipatnya akan memberikan hasil yang luar biasa. Sebagai gambaran, 1% lebih baik setiap harinya, maka dalam setahun kamu sudah berkembang 365%. Namun pertanyaannya begini, kalau hal ini begitu mudah, kenapa setiap orang tidak bisa melakukannya? Sayangnya, hal yang sangat mudah dikerjakan juga sangat mudah untuk tidak dikerjakan. Keputusan sederhana sangat kecil dampaknya dalam waktu singkat. Misalnya begini, kalau kamu tidak makan yang lebih sehat hari ini, bukan berarti besok kamu langsung mengidap penyakit parah. Namun, kalau kamu memiliki pola makan yang buruk selama bertahun-tahun, bukan tidak mungkin kamu akan menderita banyak penyakit yang mematikan. Agar filosofi Slight Edge bisa bekerja, maka kamu harus mulai melakukan sesuatu terus-menerus hingga kamu sukses. Siklusnya ibarat seorang petani, plant, cultivate, harvest, yang artinya tanam, rawat, baru panen. Namun kebanyakan orang lebih suka jalan pintas. Mereka berharap bisa langsung dari tanam, langsung panen. Ini yang membuat mereka gagal dalam menerapkan filosofi Slight Edge. Perlu dipahami, hasil dari Slight Edge tidak akan langsung terlihat. Awalnya, keputusan sederhana ini kelihatan tidak ada gunanya. Maklum saja, kita terbiasa mendengar cerita di mana seorang melakukan satu terobosan yang mengubah dunia, sehingga kita mudah menyerah ketika tidak melihat ada hasil yang signifikan di awal. Kedua, bagaimana Slight Edge bekerja? Mana yang kamu pilih? Apakah kamu lebih pilih dikasih 100 juta rupiah hari ini, atau kamu lebih pilih dikasih 1.000 rupiah tapi jumlahnya digandakan setiap hari selama 30 hari?
Misalnya di hari pertama, uang 1.000 kamu menjadi Rp2.000. Di hari kedua, jadi Rp4.000. Di hari ketiga, jadi Rp8.000 dan seterusnya hingga 30 hari. Jika dalam situasi normal dan kamu tidak butuh uang yang mendesak, maka tebakan kamu yang menjawab Rp1.000 itu benar. Dalam sebulan, ternyata uang Rp1.000 bisa menjadi lebih dari Rp1 miliar. Itu adalah kekuatan dari waktu dan slide age. Kamu mulai dari hal yang kecil, namun seiring berjalannya waktu, efek berlipatnya baru akan terasa. Filosofi ini juga bisa kamu terapkan di area yang lain, misalnya olahraga. Tentu saja, awalnya terasa berat dan terlihat tidak ada hasil apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, disiplin yang kamu lakukan akan buat kamu takjub atas hasilnya. Ada sebuah pepatah dari Tiongkok yang menarik. Jangan takut bergerak lambat, namun takutlah jika kamu tidak bergerak kemanapun. Tadi di awal kita sudah membahas formula dari slide age. Aksi nyata yang dilakukan setiap hari dengan konsisten ditambah waktu, maka hasilnya akan luar biasa. Hidup yang kita jalani biasanya akan berbentuk seperti kurva, bukan garis lurus. Jeff menjelaskannya dengan sebuah grafik slide age. Sebelum aksi kecil nyata membuahkan hasil yang signifikan, kita biasanya berputar di antara dua fase, yaitu survival dan failure. Namun, ketika kita berhasil keluar dari fase survival, maka kurva itu akan bergerak naik ke atas menuju hasil kesuksesan yang luar biasa. Ketiga, cara menerapkan slide age. Berapa banyak orang yang sukses mengubah hidupnya? Ternyata tidak banyak. Hanya 5% yang berhasil, sedangkan 95% sisanya berhenti sebelum hasilnya terlihat. Mereka kurang sabar atau kurang percaya pada prosesnya. Orang yang sukses melakukan aktivitas yang dianggap biasa saja, seperti makan sehat, bangun pagi, bekerja keras, disiplin, olahraga, dan sebagainya. Namun karena kegiatan sederhana ini dilakukan terus-menerus, dalam waktu lama, maka hasilnya akan terlihat. Kamu bisa memulai dengan menuliskan apa yang kamu mau. Tulis secara spesifik hasil akhirnya seperti apa dan kapan. Jika sudah, mulailah buat rencana untuk menuju ke sana. Tidak perlu sempurna dan fleksibel saat ada perubahan di tengah jalan. Lalu, pilih satu kegiatan yang kamu bersedia untuk lakukan secara disiplin setiap harinya. Kalau sudah, langkah yang paling penting adalah mengerjakannya dengan konsisten. Ingat, di tahap awal mungkin hasilnya tidak akan terlihat banyak, namun bukan berarti tidak ada gunanya. Di tahap ini, kamu sedang membangun momentum. Jangan lupa untuk meluangkan waktu mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan secara rutin, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, atau tantangan yang kamu hadapi. Selanjutnya, rayakan setiap kemenangan kecil. Misalnya, ketika kamu sedang punya tujuan untuk menurunkan berat badan sebanyak 15 kg, nah ketika sudah turun 5 kilo, rayakan momen ini sebagai cara kamu menghargai dirimu sendiri atas semua jerih payah yang sudah kamu lakukan. Perubahan dalam hidup tidak terjadi dalam semalam. Perubahan dalam hidup hanya terjadi ketika seorang melakukan kebiasaan baik secara konsisten dalam waktu yang lama. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.